Selamat siang. Eh, saya akan ulangi. Ini saya mau jelasin tentang robot. Robot, saya punya koleksi robot itu mungkin ratusan ya, ratusan robot. Ya karena memang di setiap seminar setahun yang lalu itu di setiap seminar saya pasti ada yang namanya menciptakan sistem robotik dalam waktu 1 menit. Ya, memang kita bisa menciptakan robot itu dalam waktu 1 menit. Saat itu seminar saya berbayar ya, satu-satunya seminar DKI Invest yang berbayar itu Surabaya ya, bisa ditanya Pak Sigit. Karena memang menciptakan sistem robotik dengan cara yang sangat singkat. Namun dari waktu ke waktu kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi dari segala peserta yang ada. Robot itu selalu silih berganti, yang satunya untung, satunya rugi, satunya floating, satunya floating plus, satunya sudah balik modal dan lain sebagainya. Itu punya siklus masing-masing robot itu. Sebelum digunakan tentunya harus di backtest. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa robot itu bukanlah dewa yang segalanya pasti untung terus. Tidak ya. Ini menyamakan asumsi yang penting untuk bisa dilanjutkan pada calon klien kita, atau ini kalau sudah ada klien, seperti itu logika robot. Tetapi di dalam pelatihan-pelatihan yang sering saya berikan itu dengan menggunakan robot, kita sangat amat terbantu sekali kedisiplinan kita, keserakahan kita, emosional kita, dan paling penting adalah waktu kita tergantikan. Kita punya karyawan yang nggak perlu dibayar. Kita punya ibaratnya mesin yang nggak perlu bensin ya dengan robot itu. Nah, robot yang saya bagikan gratis itu robot yang segala kondisi market itu bisa berjalan. Namun tentunya dengan peran serta dari manusia. Karena tidak ada indikator di dunia ini yang bisa menyamai indikatornya manusia. Pak Sigit sudah balik? Hadir. Oh, hadir. Ya saya nggak akan lanjutan, akan saya tutup kalau Pak Sigit nggak ada ini. Hadir. Oke, yang baru itu saya update yaitu Steps Tool 920. Ya nanti kalau Pak Sigit mau pesen ini namanya apa ya, Vanessa Tool atau apa nggak masalah, bisa tak buatin ini gampang. Khusus untuk Pekanbaru, buat namanya apa saja sembarang, terserah. Nah, di dalamnya itu seperti ini, semuanya sudah install ya? Atau belum tahu tempatnya install di mana? Ketoy belum tahu, Mas. Nah, iki Pak Sigit nggak ngasih tahu sih. Makanya kunjungi channel YouTube saya. Bisa subscribe, satu subscribe dapat 10.000. Promosi. Promosi. Ini ada yang namanya step.center ya. Di sinilah downloadnya. Teman-teman bisa klik download robot gratis. Di situ ada permintaan password robot juga. Nah, setelah download, ini ada cara kerjanya ya. Nah, ini cara kerjanya ada di sini. Nanti teman-teman bisa baca juga di situ. Kalau soal password bisa tanya ke Pak Sigit ya, passwordnya. Nanti bisa tanyakan ke saya. Nah, ini ada di sini ada link ya ini. Nah, step dolar. Sebenarnya langsung kuncinya ke sana, tapi biar masuk ke link ini biar teman-teman bisa tahu fungsi-fungsinya ya. Karena di situ saya jelasin
fungsi-fungsinya. Di sini saya send di message all ya, linknya. Nah, itu. Kalau ingin panduan-panduan dari rekaman-rekaman webinar saya yang menunjukkan bagaimana robot itu cara kerjanya, cara masangnya, ada di bit.ly Pro. Ini sebenarnya channel pribadi karena banyak yang minta rekaman webinar, saya upload di situ dan akhirnya kok jadi banyak yang subscribe. Dulunya 26 orang cuman teman-teman sendiri, sekarang jadi 800-an begitu. Ya, mudah-mudahan jadi kayak ini ya, Atta Halilintar ya. YouTuber. Katanya Alhamdulillah. hilang jadi Halilintar tok. Tahu bijak terus. Oke, setelah itu kan nanti download terus filenya rar ya, filenya ebot.rar itu seperti ini. Nah, setelah ebot.rar ini bisa diekstrak ya, ekstrak here kayak gini. Nah, setelah diekstrak nanti namanya ini step820 nama filenya. Setelah itu step820 ini diklik kanan, di copy. Ya. Setelah di copy, kita buka MetaTrader kita. Kita klik file, open data folder. Kita pilih MQL5, kita lihat di export, terus kemudian advisor, klik kanan, paste di sini. Nah, kita paste di sini, nah ini 820. Kemudian setelah kita paste, kita tutup, kita klik kanan di navigator, kita refresh. Ini kan 820 belum ada nih. Kalau kita klik kanan, kita refresh. Nah, ini jadi ada 820. Nah, setelah kita refresh, kita muncul seperti ini. Kita siapkan chartnya. Mau kita taruh di chart mana grafiknya. Ini misalkan di Euro, USD, GK. Ini setelah kita siapin, kita klik 2 kali. Nah, kita centang-centang gambarnya. Terus inputnya pertama kali adalah masukkan password. Setiap akun punya password yang berbeda-beda. Ini saya masukkan passwordnya dulu. 388 306 98. Oke, passwordnya 77662 395. Nah, sekarang secara mode order itu bisa secara manual, bisa secara parabolic SAR, bisa auto buy, auto sell, auto buy dan sell. Ya, ini perlu diingat ya, saya akan jelaskan satu-satu apabila mana sih begitu ya. Manual itu bila misalkan kita punya analisa yang kompleks ya, punya analisa yang kompleks yang mana mungkin teman-teman sudah pernah punya metode trading sendiri, nanti tinggal robot ini yang teruskan apa kalau manual? Yang diteruskan adalah kalau kita punya money manajemennya dengan tumpukan-tumpukan ya, artinya dengan berbagai level, maksimal levelnya berapa, transaksinya berapa, itu bisa disetting di sini. Kalau ini false, maka level 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak berlaku. Tapi kalau ini true, level 1 sampai dengan 16 ini berlaku. Tentunya setelah max levelnya kita tentukan, kalau 4, 5 begini ya berarti level 1 sampai 5 saja yang berlaku. Ini yang akan meneruskan secara manual ya. Dengan ringnya berapa, ini use trailingnya true. Artinya trailingnya ini adalah startnya awal kita mengunci keuntungan. Misalkan kalau 10 ini artinya 100. Ya, trailing 10 artinya 100. Setelah kita profit 100 pips, maka akan mengunci keuntungan 10 pips atau SL-nya berubah menjadi SL plus 10 pips.
Jika nggak ngerti langsung chat ya, biar saya bisa ngulang lagi. Nah, terus level pertama itu ini tentunya ring yang tertulis di sini itu berlaku untuk level kedua atau level next level ya. Jadi untuk level pertama lotnya yang berfungsi, TP-nya kalau kita pakai trailing, TP-nya sepanjang mungkin. Misalkan kita buat 1000 atau ini ketik 100, ini berarti TP-nya 1000 ataupun tanpa ada TP juga nggak masalah. 0. Dibuat 0 juga nggak apa-apa. Terus nanti close-nya gimana? Dia pakai trailing. Ya, kalau ini trailingnya ya, saya biasanya pakai 15, jadi setiap 150 kita kunci 5. Ini saya biasanya untuk di Euro USD itu trailingnya pakai 15, kita kunci 5. Terus TP-nya di sini saya buat 100. Itu pun untuk awal saja atau untuk level 1 saja, Pak Sigit. Nah, level 1 saja saya buat 1000. Kenapa level 2-nya nggak pakai TP? Karena level 2-nya akan mengikuti trailing. Kalau level pertama, dia bisa trailing tapi juga dengan sebuah target. Tapi kalau level 2, 3, 4, dia akan men-trailing secara akumulasi, Pak Sigit. Ya. Ya, misalkan transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, ini akan dihitung ada yang plus, ada yang minus, ada yang minus. Nah, itu dihitung semuanya, pokoknya dia plus 150 pip secara keseluruhan transaksi. Dia akan mengunci 50 pip dari keseluruhan transaksi itu. Karena di sini saya trailing 15, 5, artinya 150 mengunci 50. Itu untuk level 2 dan selanjutnya. Untuk level 1, ya sama seperti itu, tetapi karena dia sendirian kan, jadi tidak ada akumulasi trailing, dia akan men-trailing satu aja di situ dan juga ada targetnya. Ya, biar nggak mubadir 100 pips itu. Ya, tanpa di TP pun juga bisa, tetapi sering mubadir ya, balik lagi. Mending kita kasih yang panjang sekalian atau 1000 seperti ini. Oke. Terus ini level-levelnya sudah jelas ya. Di sini ada close all order ini jika misalkan kita banyak sekali floating. Kalau dengan buy SAR atau buy auto buy dan sell itu mesti ada locking ya. Kalau kita sudah sampai 16 level begitu terus lockingnya banyak, kita mau close satu-satu bingung, close-nya ini tinggal di true begini aja, oke, dia langsung close sendiri. Semuanya order akan close. Ya. Seperti itu aja, Pak. Ada yang ditanyakan. Sekarang untuk yang parabolic SAR. Parabolic SAR itu cara kerjanya bagaimana? Ya, seperti ini, indikator parabolic SAR ya, seperti ini. Saya sih cenderung suka yang M15. Yang M15. Nah, ini nanti pokoknya parabolic SAR itu ketika muncul ini pentolan titik pertama kali titik, kalau dia di bawah dia akan buy. Kalau dia di atas titiknya, di atasnya candle berarti dia sell. Kayak gini, ya nge-sell. Nah, titiknya di atas nge-sell. Nah, ini sudah berapa? 200 sampai ke bawah ini sekitar 283. Kalau saya trailingnya itu di 150 saja, ya sampai di sini dia sudah mengunci keuntungan. Gitu. Sudah terkunci keuntungannya dan sudah profit. Kalau di sini keluar titik di sini dia akan nge-buy. Nah, nge-buy di sini. Nah, ini ada 85 poin dan ke sini mungkin keseret dulu ya. Terus sini sudah 100 poin. 110. Nah, sekarang jangan lupa juga kita harus masang stop loss. Di sini ada SL money. Kalau bisa salah satu aja ya. Saya sih lebih suka untuk SL money.
Jadi uang yang kita hitung. Asalkan nanti ada floating $200, $300, kita close, nanti akan clear all semuanya. Kalau SL point dengan pips ya, hitungan pips. Nah, saya juga sudah berikan skema risiko itu di step.center /skema.rar. Ini seperti ini. Skema risiko ini juga penting sekali jika kita punya tumpukan sampai 16 level begitu 0,1. Ini bisa diubah. Misalkan ini dari 0,1 jadi 0,3 jadi 0,7 jadi 0,0. Nah, TP-TP-nya kan akan sendiri beda-beda sendiri. Untuk mencapai target tertentu dia akan otomatis berubah sesuai dengan TP-nya, target rupiah ini atau target dolar yang ada di bawah ini, dan total risikonya bisa tertulis di sini. Kalau misalkan modalnya cuma 1.000, jangan coba-coba untuk 16 level seperti ini, karena ini risiko terbesarnya 1.768. Nah, ini bisa didapat. Saya buatkan rumusan ini juga awalnya cukup susah merumuskan ini ya. Teman-teman tinggal pakai aja. Ini mana ini kolom chat saya kok? Oh ini. www atau di atas ini ya. Tinggal ubah aja skema.rar begitu. www.step.center/skema.rar. Nah, itu bisa di-download di situ. Nah, saya akan lanjut ya. Karena perut semakin keroncongan ini kayaknya. Lagunya sudah nggak pop lagi, tapi keroncong sekarang. Kalau dangdut sih enak ya. Manual ya, tadi sudah saya jelasin bagaimana manual dan parabolik SAR. Fungsinya manual tadi, misalkan kita punya indikator lain atau punya trend line atau sistem metode-metode lain lah, terserah. Jika salah, dianulir, bisa buy lagi averaging ya. Sebagian besar orang atau trader itu memang tidak menganjurkan yang namanya averaging atau martingale. Saya sendiri seperti itu. Tetapi di sini martingale-nya terbatasi dengan sebuah saya sertakan skema risikonya. Jadi teman-teman bisa pelajari enggak martingale-nya pun ngawur, enggak averaging-nya pun ngawur. Dan ini harus digunakan. Ya. Biar tetap apapun yang secanggih apapun analisa tetap ada salahnya, dan ketika ada salah kita tetap bisa mengambil risikonya itu bisa terkelola ya. Auto buy ini saya akan mensimulasikan kenapa sih kok buy, robotnya kok goblok banget kok buy terus, aku ayo iso nek ngebuy tok. Iya memang bisa, ini kan melanjutkan, maksudnya manusia itu kalau close terus buy lagi itu ada ngantuk, ada lelah dan lain sebagainya. Kalau dibantu oleh robot ya kita bisa terbantu, nggak perlu repot-repot siang malam. Nah kalau misalkan di daily ya, misalkan ini di D1 atau weekly ya, anggap aja modal kita kalau pas-pasan aja D1 aja, nggak usah dilihat weekly. Kalau kita sudah melihat seperti ini, tentunya ini kan ada dua saja. Ini bisa menjadikan acuan bahwa ini adalah uptrend ya. Kalau ini uptrend, mohon maaf loh Pak Sigit, saya nggak menggurui loh Pak Sigit. Iya, monggo. Ya, kalau ini uptrend, tentunya ketika ini sudah sampai harga itu di sini begitu ya. Harga di sini nanti ada sedikit pullback di sini ya. Biasanya ada pullback kecil begitu. Sebelum menuju ke arah sana, ada pullback kecil begitu. Nah, ini kita bisa
bisa buy di sini. Nah, nanti kalau misalkan dia turun lagi, berarti kan minus 0,1, minus lagi 0,1, begitu dia pullback balik sedikit saja, sudah clear all dan kita untung. Untungnya berapa? Tergantung trailingnya nanti, karena untungnya tidak dibatasi. Nah, ini kan ada kemungkinan, setelah itu kan ke sini, ini kan pasti minus banyak nih. Mungkin jadi lotnya 0,5 kalau 0,1. Nah, nanti kalau misalkan tumpukannya ada 5, ada 7, nanti baliknya ke sana pun juga untungnya juga lebih banyak. Ini dengan pakai auto buy. Ya, kalau kita menggunakan auto sell juga begitu sebaliknya. Ya, kalau sudah ada tren seperti ini di time frame yang besar, kita ubah time frame-nya ke yang kecil. Ya, kalau time frame sih nggak terlalu pengaruh ya. Kalau auto buy atau sell ditaruh di M1, M2, L15 pun akan tetap dia akan buy terus atau sell terus atau buy dan sell terus. Kecuali kalau para besar itu harus ngikutin time frame. Kalau dia seperti ini ditaruh di M15 ya dia akan ngikutin para besar M15. Oke, untuk tester ya. Nah, sehingga yang mana yang optimal itu nggak bisa di backtest. Karena penentuan tren ini adalah manusia yang menentukan ini trendingnya kemana itu manusia. Yang bisa di backtest itu auto buy dan auto sell, tapi kan nggak seluruh market itu selalu sideways. Nah, kalau sideways seperti apa? Ya ini kalau saya sih ya. Kalau saya itu misalkan sudah ada, kalau orang bilang sih double top ya. Pernah ini hampir sama begitu saja. Ini bisa dikatakan kalau sudah ada, nah ini ada dua puncak begini, ini ada dua lembah seperti ini ya sudah sideways. Sampai kapan sideways ini akan berakhir? Ya sampai ada ini tembus ke sana, break di sini. Ini juga begitu sampai tembus ke sana, break di sini, break di sini. Berarti sudah nggak sideways lagi. Nunggu apa? Nunggu ada lembah-lembah lagi atau puncak-puncak lagi yang dia akan bisa menandakan itu uptrend atau downtrend. Nah, ketika sudah nembus, itu kan di sini ada settingan yang di waduh, passwordnya lali. Ini ya, ini ada stop trade ya. Stop trade di sini false ya. Kalau ini di true, maka ketika ini kan sudah terlanjur transaksi nih, sudah terlanjur transaksi dengan pola sideways. Nah, ketika polanya sudah ada indikator untuk trending up maupun down, ini stop trade-nya bisa di true. Jadi ketika sudah selesai clear, dia akan berhenti robot itu, baru kita akan setting yang atas ini. Baru kita setting yang atas. Terus kemudian ini di false lagi. Kalau nanti akan ada perubahan tren, ini di true lagi. Biar setelah clear tidak ada transaksi lagi, baru ini diubah lagi. Jadi ini hanya saya cerita tentang bagaimana mengoperasikan robot ini. Kreasinya, inovasinya ada pada klien-klien sendiri. Kalau saya kepada klien-klien saya, itu saya ajari sampai detail, sampai bahkan masuk VPS itu bagaimana, dan dia masukkan passwordnya robot itu bagaimana di situ, masukkan account tradingnya pun itu adalah klien saya sendiri. Saya pandu lewat Zoom. Jadi saya nggak tahu passwordnya mereka. Password real itu saya memang tidak
tidak menganjurkan untuk teman-teman marketing itu minta password real ya. Kalau bisa seperti itu, kecuali kalau kliennya minta tolong banget, nah itu udahlah kebijakan sendiri. Saya nggak mau tahu lah soal itu. Nah terus klien, kenapa kok bisa untung banyak? Karena dia selalu mengubah-ubah itu sangat rajin. Oke, yang misalkan males, udahlah aku pokoknya auto buy sell aja, pasrah wis, biarin aja wis, untung rugi. Ya bisa aja terjadi itu juga bisa aja untung. Cuman ya itu tadi, ya, kalau misalnya sudah untung 100% ya segera di aja. Karena dengan pola yang seperti itu, kalau untuk jangka panjang nggak baik. Tetap harus ada kolaborasi manusianya. Parabolic Sixar ya. Oke, sekarang teman-teman mau tahu robot yang pakai backtest itu bagus banget. Ini robot terbaik yang pernah saya buat dengan backtest yang cukup bagus, tetapi dia memakai cara yang simple pembuatannya. Kelemahannya robot ini adalah satu, dia trailingnya itu menunggu perubahan candle. Nah, kalau ini candlenya daily, nunggu sehari untuk trailing kan ya berat. Nanti balik lagi jadi minus lagi. Terus yang kedua, selain trailing itu apa ya? Dia akan hanya single open posisi. Jadi sebelum posisinya dia berakhir, maka dia tidak akan open posisi lagi. Nah, robot ini bisa dikolaborasikan dengan robot yang step itu tadi. Cara settingnya bagaimana? Robot step tadi dibuat manual. Cara eksekusinya, mode ordernya manual. Nah, nanti yang order siapa? Biarlah robot yang satu ini. Karena robot yang satu ini kalau dibiarin terus-menerus, itu dia akan tidak optimal. Karena ya itu tadi trailnya nunggu ganti candle dan pasti nggak sabar teman-teman. Ini di Euro USD daily ya. Ini saya buat setahun terakhir Januari 2019 sampai dengan sekarang tanggal 14 Mei. Ini 1000 saya buat. Nah, ini namanya saya kebetulan Jos ya, bisa tak buat Jazz juga bisa. Jus juga bisa ya. Saya start, ini grafiknya seperti ini. Ini tidak ada visualisasi. Oke, saya buat visualisasi ya. Saya start. Nah, visualisasi ini di atas seperti ini. Dari 10.000 menjadi 67.000, 80.000, 90.000, 100.000. Ini pakai dua indikator campurannya. Nah, ini teman-teman yang biasanya kalau di Surabaya, itu klien yang deposit 200 juta, akan saya ajari detail cara buat robot ini. Itu kalau di Surabaya ya. Ya, terserah. Kalau di Pekanbaru mau seperti apa, silahkan Pak Sigit atur aja programnya seperti gimana. Iya Pak. Ya, ini grafiknya seperti ini, sangat mulus. Ya, beda kalau mungkin teman-teman mau, mungkin Pak Sigit pernah ya backtest yang step itu ya. Ya. Tiba-tiba yang merah itu jurang begitu ya. Ya. Jurang gitu ya, selalu ada jurang. Nah, ini nggak ada. Ya. Nah, ini bisa dilihat di drawdown-nya, ini cuma 30%. Drawdown maksimal. Artinya penggunaan modalnya itu cuma 30% dari 10.000 itu. Cuma 30 juta yang dipakai itu. Tapi bisa menghasilkan 2 miliar. Nah, fantastis toh. Apakah ini langsung aja digaspol seperti ini? Kalau saya anjurkan nggak seperti itu. Ibaratnya ini adalah mobil dengan kecepatan 300 km per jam.
Nggak mungkin teman-teman bisa mentok gaspol sampai 300 km per jam di Indonesia ini ya. Tentunya kita harus punya kecepatan yang berbeda karena ini kan tes yang anti hambatan ya. Nah, ini 99% datanya ini akuratnya 99%, sangat akurat ya, hampir 100%. Dari jam, tanggal, detik, kapan itu dia transaksi buy, transaksi sell terdeteksi di sini dengan sinyal ini. Nah, ini terdeteksi rapi di sini. Jadi blesetnya cuma 1%. Nah, ini bisa dikolaborasikan dengan robot yang satunya tadi. Saya kasih nanti Pak Sigit, saya email ke Pak Sigit ya. Ya. Ini nggak ada passwordnya, tapi makanya saya anjurkan untuk dikasih di VPS-nya kita sendiri. Ya. VPS-nya sewa harus di VPS-nya kita sendiri gitu, karena ini filenya nggak bisa terpassword. Nah, ini dibandingkan dengan step. Ini ya, step ini sama 920. Passwordnya 395, oke. Bandingkan ya, misalkan kita punya modal 10.000. Ini kita pakai martingale dengan jarak yang 20-20. Sebenarnya jaraknya ini bisa bervariasi ya. Ini cuma 5 level aja. Trailingnya 61, trailingnya kita buat 55. Kita start. Sebenarnya gampangnya begini loh ya teman-teman ya. Kalaupun kita nggak menemukan grafik yang naik terus, kita cukup cari yang nurun nggak masalah. Kita tinggal balik saja pakai copy reverse itu. Kemarin sudah saya kenalkan, tinggal itu download aja gratis juga di web app step itu. Jadi jalankan ini, nanti yang robot yang step itu taruh di demo, kemudian akun demo itu juga ditaruh sebagai masternya untuk bisa di copy terbalik ya. Copy reverse itu artinya copy terbalik. Di realnya nanti dipasang klien. Jadi ini ada namanya Yobotchop ya. Nama filenya Yobotchop master, Yobotchop client. Kalau Yobotchop master itu sebagai yang di copy atau tercopy, Yobotchop client itu yang mengcopy. Ini nanti filenya nama ini. Ini juga ada passwordnya sama yang di klien itu ya isinya cuma seperti ini. Password terus rasio. Rasio itu kalau misalkan 1:1 ya yang masternya 0,1, yang kliennya juga 0,1. Kalau masternya 0,2 ya ini 0,2. Tapi kalau rasionya dibalik, misalkan rasionya 1:10 begitu, nah artinya kalau masternya itu 0,1, maka kliennya jadi 1 lot, dikalikan 10-nya. Komennya ini bisa Anda namakan nama Anda sendiri, reversal atau enggaknya ini bisa di true atau false. Kalau di true ini berarti yang masternya buy, yang kliennya sell. Kalau ini false, ya sama-sama buy. Gitu. Kalau menunya master, seperti ini aja, malah cuman password sama ini toh. Nah, key-nya ini master 1, itu harus sama dengan klien. Ini juga master 1. Kalau dibuat ini Pak Sigit, begitu di sana juga harus tulisannya Pak Sigit sama persis. Key-nya. Nah, ini saya jelasin tentang copy trade ini sambil nunggu hasil backtest-nya ini ya. Nah, ini hasil backtest-nya. Nah, ini sudah untung Pak Sigit dari 10.000 untung jadi 18.000.
Tadi dicatat nggak settingannya Pak Sigit? Atau nanti saya buatin rekamannya boleh. ya. Boleh. Nah, ini untuk jangka panjang memang saya nggak rekomendasi untuk membiarkan seperti ini. Kan biarin cuculan toh, Pak. Artinya kita tidak maintain, kita tidak analisa di tengah-tengah itu. Kalau kita, ya paling tidak seminggu sekali lah kita ubah menunya itu. Kalau dalam minggu ini, oh ini tetap aja trennya masih up, ya udah terus. Paling enggak ada perubahan di sini, mau auto sell, mau auto buy, atau buy sell, atau para future, atau kadang kita bisa dalam seminggu buat manual. Kalau memang ada sinyal yang cukup bagus, misalkan kita ngambil sinyal dari trading central atau auto chartis, itu bisa aja. Ini yang saya maksud jurang-jurang itu. Ini sebenarnya nggak baik di dalam trading jurang-jurang seperti ini. Kalau di robot saya yang satunya itu sama sekali nggak ada jurang, artinya tiap bulan bisa di WD. Nah, ini yang cukup bisa menjadikan peluang yang bagus. Jadi Surabaya marginnya cukup terbantu oleh robot-robot semacam ini. Dan kita tinggal nikmatin aja. Jadi nggak terlalu pusing dengan setiap hari harus ini market Asia bagaimana, market Eropa bagaimana, harus tengah malam juga kita harus melekan gitu ya. Settingnya awal memang susah, kita menentukan setting ini nggak gampang memang. Tapi begitu nemukan ya lanjut aja. Yang penting cara kerjanya tahu tadi. Jadi untuk trennya kita bisa auto buy atau auto sell. Kalau set B kita buy dan sell juga bisa. Terus kalau misalkan kita mau ngikutin trending, ya pakai parabolic SAR, ini punya indikator trending. Kalau kita mau manual tapi otomatis transaksinya, ya pakai dua robot. Satu robot kita siapkan sendiri. Ya, caranya buat robot itu Pak Sigit belum pernah tahu ya cara buat robot sendiri ya? Belum, Pak. Nah, oke, perhatikan baik-baik, tak kasih bonus cara buat robotnya. Ini belum kelar juga ya, ini mungkin lama ini ya. Ini masih April bulan 2019. Oke, sambil kita menunggu ini, kita bermain-main tentang robot deh. Ya. Di sini ada MetaQuotes Language Editor F4 ya. Atau kita klik F4 begitu di meta editornya. Ini klik di MT5 kita klik F4 ya. Maka akan keluar seperti ini. Ini harusnya kosong ya, Mas Ian. Kosong. Yang bingung langsung chat ya. Biasanya ngajari seperti ini bayarnya 1 juta Pak Sigit. Nanti iuran beli takjil aja ya teman-teman. Ya, siap. New ya, setelah meta editor ini keluar, klik new. Kemudian add advisor ini generate ya. Setelah generate di next, nah ini kasih nama. Pasu gitu ya misalkan. Siapa Pasu itu Pak? Ya, Pasubot gitu ya. Nama filenya Pasubot. Ini siapa namanya? Nah, ini di next. Terus kita milih indikator. Makanya hari Senin yang akan datang saya akan bagaimana cara cepat mempelajari 15 indikator. Sebenarnya ini 20 indikator. Tapi saya cuman jadi indikator mana yang mau kita cepat? Yang tadi di robot yang step kan parabolic SAR aja ini. Nah, parabolic SAR ini aja. Nah, kalau saya mau yang indikator yang lain, misalkan pakai MACD gitu ya. Silakan pakai MACD. Terus periodenya saya buat ini yang 24
defaultnya jadi 26 misalkan. 9. Nah, kalau teman-teman mau cara kerjanya ini, dari banyak indikator ini cara kerjanya bagaimana? Di samping kanannya ini ada tanda tanya ini. Nah, ini rahasianya. Ini tanda tanya ini bisa diklik. Klik. Nah, muncullah ini MACD itu caranya bagaimana cara kerjanya. Untuk buy apabila seperti ini. Ini reverse-nya. Pola-polanya. Nah, ini dijelasin ada divergen, ada double divergen. Apabila untuk for selling-nya seperti ini. Nah, ada 2 bar yang menurun. Nah, seperti ini. Maka sell di sini. Cara cepatnya seperti ini. Ini cara kerja dari indikator-indikator yang dimasukkan itu ya. Kemudian setelah kita milih indikator, kita oke. Kita settingnya, baca-baca saja di Google, setting MACD yang paling bagus apa begitu, ya siapa tahu nemu terus bagus hasilnya. Terus next, trailing stop-nya dinulkan dulu, karena nanti bisa dibantu dengan step, karena trailing stop ini nggak optimal sama sekali, karena harus nunggu candle. Kalau di daily kan H4 aja nunggu 4 jam sudah MC duluan kalau nggak pakai trailing. Terus persen resikonya kita buat 100%, artinya biar indikator ini nanti kalau kita tes 100% maksimal tanpa hambatan. Jadi murni kita ngetes cara kerja indikator MACD ini. Lotnya dari 0,1. Finish. Dan itu sebelumnya ini kita SLTP-nya, ya ini, signal stop level, take level, ini kan 50-50, itu kita hapus 5-nya sehingga 00, tanpa ada stop loss dan take level. Artinya biar kita murni untuk mengetahui kinerja dari indikator MACD ini. Nah ini bahasa pemrogramannya jadi seperti ini. Nah, ini magic number-nya ini bisa ditulisin nomor HP-nya teman-teman sendiri juga bisa. Biar nanti disorot di laptop itu bisa muncul nomor HP-nya teman-teman. Nah ini setelah jadi seperti ini kita compile. Ya. Compile ini agar file dari source ini akan berubah menjadi file aplikatif atau eksekusi, file program yang bisa dipakai. Jadi menerjemahkan bahasa pemrograman bahasa komputer ini menjadi bisa diterjemahkan ke bahasa manusia. Itu compile-nya di situ. Sampai 0 error, 0 warning, pojok kiri bawah ini. Nah, setelah itu bisa di backtest. Nah, tadi kan backtestnya belum selesai. Nah, waduh, ini nunggu sampai kapan ini? Ini backtestnya belum selesai dan naik terus. Kita lihat berapa sekarang duitnya. Masih 18.000, sudah untung 80% ini. Yang memang lama, dari setahun yang lalu. Ini untuk melihat cara kerjanya, ini masih satu tumpukan ya. Kalau bisa sampai 5 tumpuk begitu enak bisa dilihat. Ini pakai martingale, tapi martingale-nya terbatas, kita bisa pakai Excel money, stop loss-nya bisa kita batasin. Nanti batasannya sampai berapa ya? Kita bisa lihat drawdown-nya maksimal berapa di situ, baru kita bisa kasih batasan maksimalnya. Nah, kalau duit yang biasa-biasa ya, misalkan di bawah 100 juta, itu bisa pakai single posisi ya. Single posisi itu hanya satu transaksi saja. Kalau belum kelar ya udah, opennya cuma 0,1 lot saja. Jadi ya nggak perlu berharap banyak untuk bisa profit yang luar biasa juga ya. Tapi siapa tahu bisa nemu juga ya. Namanya robot kalau sudah siklusnya itu mempunyai probabilitas yang tinggi, bisa untungnya memang tak terkira. Ada pertanyaan, ini cara buat robotnya sudah selesai seperti ini, terus setelah dikompil itu akan ada file ya, open data folder. Nah, di sini ada expert,
advisor. Nah, ini namanya tadi kok nggak ada. Cari namanya Vanesu. Nah, ini hasil compiler tadi itu akan menghasilkan MGL 5 program seperti ini. Kalau belum dikompil itu cuma MGL 5 source file sumber ini. Nah, yang kita pakai adalah yang MGL 5 program. Ini bisa diklik kanan, di copy pasubot ini tadi. Terus kita masukkan di MT5 ini. Nah, open data folder, masukkan di advisor, kita masukkan di sini. Nah, pasubot keluar di sini, ditutup, kemudian kita refresh biar muncul di advisor pasubot. Refresh. Nah, ini kita bisa backtest sebenarnya, tapi ini antri backtestnya. Ini kalau diklik 2 kali, nah ini inputnya seperti ini. Nanti SLTP-nya setelah kita mengetahui indikator ini bagus dalam setahun terakhir, maka kita baru pasang stop loss, pasang take profit, gitu. Terus pasang trailingnya. Kalau belum menemukan indikator ini bagus, ya percuma juga ngasih SLTP. Karena setelah kita buat robot seperti ini kan yang pakai MACD nih, tulisannya MACD sini. Kita akan mencocokkan pair mana yang cocok dengan robot ini. Tidak hanya pair mana, tetapi juga time frame berapa yang cocok. Nah, kebetulan saya juga sudah riset soal semua robot yang semua indikator itu. Nah, ini hasil riset saya. Ini ratusan hasil riset, satu-satu saya coba. Kalau misalkan oskilator itu digabung dengan MACD bagaimana, kalau MACD tok itu bagaimana. Ini sudah rangkuman dari yang menghasilkan, walaupun ini cuma 2,5%. Ini saya tulis di sini. Dia ketemunya di pound sterling daily, di pound sterling H4, di pound sterling H4. Nah, ini ada H1 juga, GU, parabolic SAR. Nah, ini banyak sekali di sini. Nah, ini nanti tak kasih ke Pak Sigit ya. Nah, kalau di Surabaya 200 juta baru dapat seperti ini, Pak Sigit. Ya gratis, ilmunya gratis, tetapi ya sama toh. Memang kita kasih pemahaman lah. Mau trading di mana coba? Ya kalau bisa itu ilmu didapat langsung dapat duitnya juga. Karena kita sudah bukan pelajar lagi. Waktunya umur-umur sekarang ini ya dapat ilmu, dapat duit gitu. Kalau belum siap modalnya ya buat apa juga, ilmu belum bisa dipakai langsung, ya nanti aja gitu. Sorry ya, agak ekstrim ya. Begitu, ada pertanyaan? Itu ada pertanyaan Mas, ini mungkin tadi yang soal skema risiko ya. Itu jarak 100 itu jarak apa ya Mas? Yang skema risiko tadi, skema profit tadi. Ini 100, itu ditulis di robot itu cuma 10 Pak. Ring ini. Oh 10. Ini ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Oh ya, oke. Nah, ini kan 0,1 terus asumsinya averaging. Ini bisa dibuat 0,3, terserah lah. Nanti ini akan berubah sendiri kan. Misalkan ini tak buat 1 begitu, enter. Nah, dia akan berubah 2 juta jadi berubah semua di sini. Nah, ini buat 1. Oke. Kalau ini kan, misalkan ini kan 1, misalkan ini tak buat 1,5 begitu. Oke. Error 1,5, 2 ya berarti. Nah, kalau dibuat 2 artinya ini kelipatannya dari yang pertama dilipat 2 kali gitu. Tapi kalau kita nggak pakai yang otomatis yang 1 ini, kita langsung manual ubah ini juga nggak apa-apa. Di save aja, di save as terus ditaruh di sheet lain begitu Pak Sigit. Iya, oke. Thank you Mas. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan satu lagi Mas soal VPS. Itu mungkin ada pertanyaan tadi. VPS itu buat apa ya?
Ada pertanyaan dari nasabah seperti itu. Kalau seandainya saya pakai komputer sendiri bisa apa enggak? Begini, kalau pakai robot yang step itu pakai komputer sendiri bisa. Nanti kita, tapi kan begini ya, komputer itu tidak mungkin nyala 24 jam. 5 hari. Ibu misalkan 2 hari saja sudah rusak, komputer itu berapa? 5 juta kah, 3 juta kah? Kan ya eman. Kalau VPS cuma berapa? Nggak ada 1 juta lah kasarannya. Sebulan itu sudah plus maintenance maksudnya. Jadi karena ini robot gratis, maka ya udah maintenance-nya aja, nanti bisa dibicarakan dengan teman-teman yang lain ya. Jadi robot itu bekerja harus mempunyai sistem namanya Windows. Windows itu harus juga bekerja 24 jam. Dengan plus internetnya ya. Jadi kalau misalkan nggak ada internet, akses internetnya juga percuma. Kalau komputer doang, tanpa internet begitu. Jadi robotnya tidak akan maksimal di situ. Nah, ini bisa dengan laptop, bisa dengan komputer, atau apa, pokoknya basisnya Windows, yang harus nyala 24 jam. Ya, karena logikanya robot itu saling terkait, candle satu dengan candle yang seterusnya itu terkait. Transaksi satu dengan transaksi sebelumnya terkait. Tidak misalkan, stop dulu robot, nanti teruskan aja besok, begitu enggak. Ya, itu enggak optimal, mungkin bahkan bisa merusak logikanya. Nah, ini bisa diwakili yang namanya VPS. VPS itu bisa diakses melalui laptop dan handphone. Bisa juga diakses lewat laptop atau handphone. Nah, ini pakai HP, Android, atau pakai laptop. Nah, cara ngaksesnya dia ke sana, itu nanti ada IP address ya. Jadi ada IP address yang ada passwordnya. Nah, itu namanya remote desktop connection namanya. Remote desktop connection. Di Android ada juga di Play Store. Remote desktop connection. Nanti bisa melihat VPS yang ada di sini. Nah, kalau hanya untuk sekedar kita melihat hasil transaksinya, tidak perlu pakai remote desktop connection ini, tidak perlu. Ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk melihat transaksinya, itu pakai MetaTrader Android biasa itu. Ya, pakai MT5. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau dipertanyakan? Cece Agustini, ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Siapa yang ngomong tidak tadi? Terima kasih penjelasannya, Pak Yoyo. Tidak, Pak. Tidak mengerti. Itu klien Pak Yoyo, namanya Cece Agustini. Oh, iya. Tidaknya tidak mengerti atau mengerti ini juga. Sementara masih belum bisa serap semuanya, Pak. Masih belum apa, Bu? Belum bisa memahami semuanya. Mungkin harus japri lagi sama Pak Sigit nanti. Oh gitu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sedikit saja di sini. Saya akan jelasin satu persatu, Bu. Nah ini yang hasil backtest tadi terus naik hasilnya. Sekarang, oh sudah selesai Pak Sigit ini. Jadi 38.000 Pak Sigit hasilnya. Dari 10.000 menjadi 38.000. Itu pakai mode yang mana Mas? Tadi yang mode ini, apa tadi? Auto sell. Oh, dengan ini ya. Oke.
Itu setahun terakhir ya? Tahun terakhir. 16 bulan terakhir. Oh, oke. Nah, ini cukup bagus hasilnya. Bisa dipakai.